Selamat siang Pak Haris. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk melakukan percakapan praobservasi. Nah, seperti yang Bapak tahu bahwa saya nanti kan akan melakukan supervisi ke kelas yang Bapak ajar. Nah, sebelumnya kita melakukan dulu percakapan praobservasi. Nah, di sini kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini, Pak? Saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan ketika melaksanakan pembelajaran pada saat Ibu melakukan observasi di kelas yang saya ajar. Oke, berarti di sini Bapak berharap untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan Bapak lakukan ketika melakukan proses pembelajaran ketika saya observasi seperti itu, Pak ya? Iya. Oke, nah, kira-kira kapan Pak saya bisa melakukan observasi di kelas Bapak? Untuk melakukan observasi nanti pada saat saya mengajar di kelas 9 hari Kamis. Oke, hari Kamis. Akan mengajar kelas 9 di hari Kamis. Pelajaran apa ya Pak? Pelajaran hari Kamis itu kelas 9 agama Islam. Hingga pendidikan agama Islam. Nah, untuk pembelajarannya Pak, materi apa yang akan Bapak sampaikan? Untuk materinya nanti mengenai hari akhir. Jadi proses pembelajarannya akan menyampaikan materi tentang hari akhir Pak ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran itu apa ya Pak? Untuk pembelajaran hari Kamis di kelas 9 pelajaran agama Islam nanti, yang pertama tujuannya itu memahami pengertian hari akhir. Terus yang kedua, memahami ciri-ciri akan datangnya hari akhir, Bu. Untuk pertemuan hari Kamis tersebut, dua tujuan itu. Oke, jadi yang saya tangkap ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pengertian hari akhir, dan yang kedua memahami atau mengetahui ciri-ciri akan datangnya hari akhir, seperti itu Pak ya? Iya, ada dua tujuan pembelajaran. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan, persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Untuk persiapan yang sudah dilakukan, yang pertama yaitu sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian sudah menyiapkan rencana media apa yang akan digunakan, baru rencananya aja, tapi belum mendapatkan media apa yang akan digunakan, belum. Mungkin setelah melakukan ini nanti kita dapat apa media yang akan digunakan. Oke, berarti rencana ya Pak, masih rencana ya. Yaitu RPP, kemudian media pembelajaran seperti itu Pak ya. Kira-kira apa yang akan nanti Bapak gunakan? Nah, persiapannya itu kan ada yang sudah Bapak lakukan, itu yang mana Pak? Yang sudah dilakukan membuat RPP udah, kemudian udah melihat minat anak dalam pembelajaran itu apa, udah ada. Yang medianya masih belum ada, masih direncanakan. Berarti RPP-nya sudah ada. Kemudian sudah mengetahui pemetaan minat ya Pak ya dalam kelas tersebut. Jadi yang hanya kurang media aja Pak ya. Kira-kira kapan Pak persiapan media ini bisa diselesaikan seperti itu? Mungkin setelah kita melakukan percakapan ini kan udah ada kepastian hari apa, nanti akan saya carikan media yang akan digunakan apa, udah pasti ada. Jadi setelah ini langsung menetapkan media apa yang dipakai. Oke, jadi setelah ini medianya akan segera Bapak putuskan apa yang mau dipakai, kemudian segera diselesaikan seperti itu Pak ya. Nah, kemudian di sini dalam pembelajaran nanti Pak, mungkinkah ada anak-anak yang kira-kira kesulitan seperti itu memahami materi ini? Untuk memahami materi ini, saya analisa tidak ada yang kesulitan, mungkin hanya levelnya aja yang berbeda-beda. Jadi nanti mungkin tingkat memahaminya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Nanti itu yang dibimbing. Oke, jadi
Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kemungkinan kesulitan itu tidak ada, hanya mungkin tingkat pemahamannya saja ada berbeda, ada yang cepat atau tinggi, ada yang menengah dan ada yang kurang seperti itu Pak ya. Nah kemudian di sini, nah untuk kegiatan hari ini dan supervisi besok, kira-kira area apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk pembelajaran hari Kamis di kelas 9 agama Islam itu sesuai yang sudah dilakukan pemetaan minatnya itu, nanti yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membimbing anak-anak tersebut di kelompok-kelompok yang berbeda media pembelajarannya maupun berbeda tingkat kebutuhan kita memberikan bimbingannya. Jadi area yang ingin Bapak kembangkan yaitu bagaimana membimbing siswa sesuai dengan minatnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan belajarnya dengan menggunakan media yang berbeda seperti itu Pak ya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan Pak? Strateginya nanti akan menggunakan diferensiasi sesuai hasil pemetaan, diferensiasi konten, jadi mungkin medianya ada yang berbeda sesuai minatnya, dan proses kita membimbingnya itu mungkin ada perbedaan. Mungkin ada yang perlu bimbingan yang banyak, ada yang perlu bimbingan sedikit, seperti itu. Jadi strateginya ini yang pertama diferensiasi konten, tadi kan medianya berbeda, kemudian diferensiasi proses. Dari proses pembimbingan seperti itu Pak ya, ada yang membutuhkan bimbingan itu yang lebih banyak, ada yang porsinya lebih sedikit sesuai dengan kemampuan muridnya. Nah, kemudian indikator apa Pak yang menjadi keberhasilan pembelajaran yang Bapak lakukan nanti? Untuk keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan, saya bisa membimbing anak dalam kelompok dengan baik, itu dibuktikan dengan anak-anak tercapai tujuan pembelajaran tadi itu. Dua tujuan tadi itu sudah tercapai di anak-anak. Anak bisa memahami pengertian hari akhir dan bisa memahami tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Jadi dua tujuan tadi tercapai melalui proses diferensiasi yang saya bimbing tadi. Jadi yang saya tangkap ini Bapak membimbing kelompok, kemudian indikatornya itu anak-anak itu atau murid-murid itu berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang dua tadi Pak ya. Oke, kemudian melalui proses bimbingan ketika berkelompok. Dari yang sudah Bapak utarakan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan indikator keberhasilan, saya rasa Bapak sudah mempunyai persiapan yang cukup matang Pak ya untuk supervisi yang akan kita lakukan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali Pak, ketika supervisi nanti saya akan melakukan pengamatan, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran tersebut ya Pak ya. Ya, silakan diamati selama proses pembelajaran berlangsung di kelas 9 waktu pembelajaran agama Islam. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi kita ini. Semoga proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu lancar, kemudian persiapannya juga segera diselesaikan, dan proses pembelajarannya berjalan sesuai dengan RPP atau perangkat yang